Komentar orang Jepang, gara-gara gagal kerja sama proyek kereta cepat di Indonesia. Berikut ini komentarnya. Ya, setidaknya Indonesia harus melakukan yang terbaik. Selain kereta api berkecepatan tinggi, Jepang juga punya banyak masalah dengan kebijakan-kebijakan jahat, termasuk kereta bawah tanah, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan gerbong kereta bekas. Jadi saya tidak mau terlibat lagi dengan mereka, Pak Joko. Kami tidak akan bekerja sama dengan negara-negara yang berteman baik dengan tetangga kami. Dua pola pikirnya sama, jadi tidak akan berubah selamanya. Dua, nah, kamu harus melakukan yang terbaik sendiri. Terdapat perbedaan mendasar dalam sikap terhadap manufaktur antara Jepang, yang membuat barang-barang yang harus dibuat, dan negara-negara yang hanya membuat apa yang mereka bisa. Kami belum bisa mendapatkan lahan, dan ada virus corona, jadi saya merasa Jepang beruntung bisa lolos dari kerugian sebesar 300 juta yen berdasarkan survei awal. Sangat sulit bekerja dengan seseorang yang tidak Anda percayai. Karena Indonesia telah mengadopsi sistem Tiongkok, saya pikir akan lebih baik jika terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk mempromosikan rencana perluasan tersebut. Jika Anda tidak menyukai Cina, Anda bisa mencoba Korean High Speed Rail, tapi menurut saya tidak jauh berbeda dengan Cina. Toh sepertinya lakban dipakai untuk perbaikan, jadi lucu. Namun mungkin setara dengan kereta berkecepatan tinggi Indonesia. Made in China, cocok untuk Indonesia. Made in Japan, sungguh sia-sia, Tuan Jacobi mengatakan bahwa dia mengetahui situasinya. Ini adalah kasus yang jelas menunjukkan bahwa betapapun muluk-muluk dan semuluk janji yang dibuat, selama ada pemimpin yang bisa menghasilkan uang, masa depan negara tidak pasti. Ini juga bukan waktunya untuk menertawakan orang-orang di Jepang. Untuk saat ini kereta api berkecepatan tinggi telah selesai dibangun, meskipun panjangnya 140 km, yaitu 1/5 dari total panjangnya, jadi saya berharap negara C akan terus memperpanjang sisanya. Karena Jepang dikhianati dan jalur kereta api di negara C tidak bagus, alangkah baiknya jika bertanya lagi ke Jepang. Kalaupun lebar lintasannya sama, tidak mungkin. Jepang juga mempunyai hak untuk memilih pelanggannya. Jika Anda tidak memenangkan tawaran, itu disebut pengkhianatan. Ini gila di dunia. Jika ada 5 juta penumpang per tahun, dengan asumsi 15.000 penumpang per hari, pendapatan tarif akan menjadi sekitar 15 miliar yen. Bagaimana kita dapat memulihkan biaya konstruksi sebesar 1 triliun yen? Jalur ini menjadi merah setiap tahun, dan ketika sudah tua, jalur tersebut akan ditinggalkan tanpa direnovasi. Saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan jika kita membangun kereta api berkecepatan tinggi dan memindahkan ibu kota. Saya rasa tidak ada negara manapun yang akan menyelidiki rencana perpanjangan tersebut karena saya memiliki catatan kriminal karena mengganti perusahaan pemesanan setelah hanya melakukan penyelidikan. Ada dua pilihan, melakukannya di negara Anda sendiri atau menyerahkannya ke Tiongkok. Selain itu, jika orang-orang di dalamnya diganti, kebijakannya akan berubah total, sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan setelah hilang. Di Jepang, kepercayaan lebih penting daripada uang, jadi ketika kepercayaan hilang, dibutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk mendapatkannya kembali. Indonesia seharusnya menjadi negara yang rawan gempa, namun menurut saya negara tersebut tidak memiliki alat penanggulangan gempa seperti Shinkansen di Jepang. Apa yang terjadi saat gempa bumi? Tidak ada hari esok untuk pengkhianatan. Dulu, itu adalah seppuku. Penting untuk tetap menjadikan proyek Indonesia yang gagal untuk diperbaiki sebagai sampel, sehingga kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan opsi mana yang harus dipilih. Hal ini akan semakin nyata dengan keberhasilan kereta api berkecepatan tinggi buatan Jepang di India. Saya pikir yang terbaik adalah berhenti terlibat dalam masalah ini selamanya, karena aku merasa menginginkan sesuatu, atau tidak. Itu yang ingin kamu katakan. Jangan menyesalinya. Rencana Indonesia untuk meningkatkan proyek kerja sama luar negerinya memang bagus, namun ada kekhawatiran bahwa hal ini hanya akan menjadi proyek yang tidak berguna. Selain itu, hal terpenting dalam infrastruktur bukan sekadar menciptakan hal ini jauh lebih penting dan sulit, dan tidak mungkin proyek perkeretaapian seperti Tiongkok, yang sejak awal tidak menguntungkan, akan terus berlanjut. Anda menulis bahwa Tiongkok mengakui kegagalannya, tetapi saya punya banyak pertanyaan. Hal ini karena Tiongkok tidak mengakui kegagalan sejak awal. Nyatanya saya menyelesaikannya meski panjangnya 140 km, jadi saya tidak bisa bilang gagal.
Tolong beritahu saya apa kegagalannya. Tak ayal, Indonesia berhasil dimanfaatkan oleh Tiongkok dan terlilit utang dalam jumlah besar. Namun, ini salah Indonesia sendiri. Apa yang dimaksud dengan penyesalan Tiongkok? Dia. Bukan sekedar kegagalan pembangunan infrastruktur akan berdampak besar bagi maju atau mundurnya negara, Jepang dulunya membantu masyarakat Indonesia dan mempunyai hubungan yang baik, namun kini keadaannya hancur. Mari kita meninjau sejarah dan melihat apa yang dilakukan Jepang di masa lalu. Anda akan gagal karena Anda hanya memikirkan keuntungan sesaat. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus Anda mulai dari awal. Saya senang Jepang tidak membangun kereta berkecepatan tinggi ini. Indonesia memiliki sistem kereta api berkecepatan tinggi 100 tahun lebih awal, dan menurut saya jalur kereta api di Tiongkok dan Korea cocok untuk dibangun. Hubungan satu lawan satu pada awalnya tidak mungkin. Tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dengan hanya menghubungkan negara-negara miskin. Negara-negara miskin akan tetap miskin dan perekonomian mereka tidak akan berkembang. Jika Indonesia membuat rencana perluasan kereta api berkecepatan tinggi sendiri, rencana tersebut tidak lebih dari sekedar membangun rel karena sudah memiliki sarana perkeretaapian, namun jika dibangun oleh negara lain, maka tidak ada kemajuan yang dicapai. Ada beberapa penumpang, jadi tidak terlalu buruk. Sekalipun dokumen desain dan dokumen anggaran Jepang benar tidak mungkin hal itu terjadi dua lokasi stasiun. Selain itu, dari segi anggaran kami khawatir pembangunannya akan sulit bahkan di Jepang. Di sana. Mari kita simpulkan bahwa Tuan Chu ikut serta saya tidak tahu, saya rasa dia tidak akan melakukannya. Berapa kali Anda harus ditipu sebelum Anda menyadarinya, atau itu suap? Itulah sejumlah komentar dari orang Jepang soal kereta cepat Indonesia, gimana menurut kalian? Silakan komen.